lingkungan tes itu sangat terbatas, tidak semua orang boleh masuk. Adik-adik juga bisa protes nanti kalau ada polisi yang tidak berompi biru seliuran di tempat tes nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast pertamanya Mas Ponco dalam penerimaan anggota Polri di Polda Banten. Mas Ponco itu apa sih? Mas Ponco adalah masuk polisi gratis, no KKN, no calo. Nah, dalam episode pertama kali ini, Mas Ponco akan mewawancarai Kasubag Diapes Bagdalpes Biro SDM Polda Banten yang langsung menangani tentang penerimaan anggota Polri ini. Oke, langsung kita sambut bapaknya, AKP Zamrul Aini, SIK MH. Izin Bapak. Siap. Menurut Bapak, kapan sih dimulainya panitia penerimaan anggota Polri ini pakai rompi warna biru ini, Pak? Ya, oke. Terima kasih Mas Ponco. Apa kabar teman-teman sobat Mas Ponco semua? Sebelum saya jawab nih pertanyaannya Mas Ponco, mungkin banyak yang belum kenal saya. Nah, saya mungkin kalau boleh perkenalan sedikit nih Mas Ponco ya. Boleh Pak. Mungkin tadi Mas Ponco sudah bilang nama saya AKP Zamrul. Saya saat ini menjabat sebagai Kasubag Diapers. Jadi Kasubag Diapers itu adalah kependekan dari, dia punya kepanjangan Kepala Subbagian Penyediaan Personil. Bagdalpers itu bagian pengendalian personil Biro SDM Polda Banten. Jadi tugas saya adalah bertanggung jawab terhadap penerimaan Polri di Polda Banten. Mulai dari perwira melalui jalur Akpol dan PPSS, atau kita dengar sekarang istilahnya SIPSS. SIPSS, betul Pak. Kemudian Bintara dan Tamtama. Tamtama, Brimob dan Polair. Nah, itu tugas dari Subag Diapers. Kalau pengalaman saya mungkin sedikit, Mas Ponco, sebelum saya bergabung di Polda Banten ini, saya berdinas di Polres Cilegon. Saya udah muter-muter juga, Kasat Eskrim Polres Cilegon. Saya juga pernah Kapolsek di Pelabuhan KP3 Banten di Cilegon. Saya pernah Kasat Eskrim di Lebak, dan saya pernah Kapolsek Kopo di Serang, Kabupaten Serang. Nah, jadi ini bagi saya juga pengalaman yang sangat berharga bagi saya, mendapatkan tanggung jawab untuk mendampingi adik-adik yang ingin bergabung dengan kami menjadi anggota Polri di Polda Banten. Siap. Tadi kembali ke pertanyaan Mas Ponco nih, yang pertama nih. Yang pertama, kapan sih Pak dimulainya panitia penerimaan anggota Polri itu pakai baju rompi? Kenapa harus pakai rompi gitu Pak? Nah, gini nih Mas Ponco nih, mungkin adik-adik nih yang pernah tes polisi ya, ataupun yang nanti akan tes polisi, akan sering ketemu nih dengan bapak-bapak polisi yang menggunakan rompi berwarna biru. Mungkin adik-adik nih di rumah atau di jalan tuh ngelihat polisi lalu lintas mungkin, atau polisi-polisi patroli lain yang berseragam, tapi tidak pernah melihat yang berseragam biru. Nah, nanti adik-adik yang tes akan akrab sekali dengan Pak Polisi yang berseragam biru. Tadi Mas Ponco menanyakan sejak kapan ya Mas Ponco ya? Ya. Pertama kali ada petugas berbaju biru. Jadi pertama kali Polda Banten itulah yang berinisiatif untuk panitia seleksi penerimaan Polri untuk menggunakan identitas. Jadi untuk membedakan mana yang petugas polisi yang bertugas sebagai panitia dengan polisi biasa, itu ada identitasnya. Maka waktu itu Bapak Karo SDM Polda Banten, Bapak Kombes Andi Sariful Taufik, ya, membuat inisiatif terobosan kreatif, itu membuat rompi identitas kepanitiaan. Waktu itu dibagi warnanya menjadi ada beberapa warna hitam, warna hijau, dan warna biru ya. Warna hitam itu untuk sekretariat,
warna hijau itu tim penguji dan warna biru untuk pengawas. Jadi 3 warna, Pak. Ya, ada 3 warna pertamanya, dan kita Polda Banten inilah yang menjadi pelopor rompi panitia seleksi ini. Se-Indonesia tuh, Pak. Se-Indonesia. Pertama kali. Alhamdulillah Polda Banten diapresiasi oleh ASSDM, dan ASSDM tahun berikutnya itu memerintahkan seluruh Indonesia diseragamkan untuk menggunakan rompi. Jadi dipilihlah warna biru untuk penyeragaman seluruh panitia seleksi penerimaan Polri. Jadi warna biru juga mungkin karena berbeda dengan polisi tugas umum. Kalau tugas umum mungkin banyak kita lihat warna hijau ya, rompi warna hijau. Lantas Jadi biasanya, Pak. ya biasanya juga kita lihat di lalu lintas ya, rompi berwarna biru inilah yang jadi identitas. Jadi untuk membedakan mana petugas polisi yang sebagai panitia seleksi atau bukan. Nah, adik-adik lihat nanti yang menggunakan rompi biru. Berarti kalau ada yang rompi biru, oh ini berarti bapak ini adalah panitia seleksi penerimaan Polri gitu. Luar Mas biasa. Ponco. Berarti Polda Banten ini pelopor. Ya. Pelopor dalam menggunakan rompi sebagai identitas panitia berarti, Pak ya. Ya. Luar biasa, itu prestasinya Polda Banten loh. Nah, kemudian nih, Pak, sebagai panitia yang memiliki yang memakai rompi warna biru, itu kewenangannya apa saja sih, Pak? Kewenangannya, Pak. Kalau panitia yang berompi biru, mungkin ada bagian-bagiannya nih. Ini mungkin saya bagiannya, Pak. Ya, saya cerita sedikit ke sobat Mas Ponco. Di Polda Banten nih mungkin ada beberapa bagian-bagian. Mungkin adik-adik tahu di polisi itu ada reserse, lalu lintas, ada Intelkam, ada Sabara, ada Brimob. Ya. Masing-masing pimpinan di divisi-divisi tersebut itu bertindak sebagai katim dalam tes seleksi. Nah, jadi yang menggunakan rompi biru adalah sekretariat dan tim-tim penguji. Tim penguji juga pakai. Ya, tim penguji yang menggunakan rompi biru. Contoh misalnya uji kesemapatan jasmani. Nah, katim ujinya adalah Bapak dan Sat Brimob. Nah, menggunakan rompi biru. Kemudian perangkat-perangkat di bawahnya Pak Katim, ada Wakatim, ada panitia-panitia yang lain juga menggunakan rompi biru. Rompi biru. Ya, jadi kewenangan rompi biru sebagai sekretaris dan sebagai tim penguji. Tim penguji, Pak, Ya, siap. gitu, Mas Ponco. Misalkan nih, Pak, ada anggota polisi yang tidak pakai rompi biru, tiba-tiba dia datang masuk ke lokasi ujian, itu boleh nggak sih, Pak? Nah, kalau ada petugas polisi yang tidak menggunakan rompi biru, pasti itu oleh petugas, itu kita punya petugas pengamanan internal, ada propos, ada paminal, itu pasti tidak diboleh masuk ke area tes. Walaupun dia polisi, tapi dia tidak menggunakan rompi biru, karena dia bukan panitia. Nah, jadi lingkungan tes itu sangat terbatas, tidak semua orang boleh masuk. Adik-adik juga bisa protes nanti kalau ada polisi yang tidak berompi biru seliuran di tempat tes nanti. Iya. Pada jalan-jalan, nah berarti dia bukan panitia. Nah, dan pasti di depan juga sudah diusir nih, tidak boleh masuk nih sama propos kalau dia tidak ada kepentingan. Betul, bisa mengganggu ya, Pak? Ya, istilahnya. bisa mengganggu pelaksanaan tes. Siap. Kemudian nih, Pak, dari rompi ini kan banyak nih, Pak, banyak logo-logonya, banyak emblem-emblemnya, mungkin ada kalimat-kalimat apa gitu, Pak. Makna dan tujuannya seperti apa sih, Pak? Mungkin Ya. dari yang sebelah kanan nih kayak Mas Ponco juga pakai nih, tadi habis minjem dulu. Mas Ponco kayak logo di sebelah kanan, bawah, sebelah kiri, mungkin di belakang juga ada kalimat-kalimat, itu makna dan maksudnya itu apa itu, Pak? Jadi rompi ini Mas Ponco ya, ada beberapa bagian yang ini jelas lambang Polda Banten, ini lambang SDM Polri, kemudian ini adalah moto dari SDM Polri, prestasi dan inovasi, Moto. serta di belakang. Wah, di belakang ini, Pak, belakang. Ya. 58 hari gini, apa nih, Pak? Hari gini masih percaya calo. Kasihan deh lo. Waduh. Di belakang ada nomor dan ada slogan. Nah, jadi beda-beda jaket, beda-beda slogan. Slogan itu bisa berupa motivasi
ataupun himbauan bagi adik-adik dalam melaksanakan tugas. Kemudian nomor nih, kenapa ada nomor nih? Kenapa Mas ada Ponco nomor itu? nih? Apa maksudnya? Apa nomor cantik atau nomor apa? Ya, nomor itu buat adik-adik nanti yang akan melaksanakan tes untuk mengidentifikasi kalau ada panitia yang berusaha apakah menjanjikan sesuatu atau berbuat kecurangan. Adik-adik bisa menandakan, oh panitia yang menggunakan rompi nomor ini, adik-adik wajib melaporkannya kepada petugas pengamanan internal, namanya propos ya, bapak yang pakai biru atau paminal. Nah, adik-adik wajib jika menemukan ada panitia yang tidak profesional, adik-adik wajib melaporkan. Polisi berusaha melakukan rekrutmen penerimaan Polri ini dengan seprofesional mungkin. Oleh karena itu kita buat sistem sedemikian rupa, dirancang sistem untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan atau percaloan lah semacam itu. Begitu Sobat Mas Ponco. Iya, jadi orang tuh lebih menghafal nomor ketimbang nama. Namanya Pak siapa ya? Lupa. Ya, tapi kalau betul. nomor itu tuh yang pakai rompi nomor 68 misalkan seperti itu atau 58, dia lebih mudah mengingatnya. Bapak itu tuh yang pakai rompi karena nggak tahu namanya. Gitu Pak ya. Kemudian memang sengaja Pak ya, ini tidak dimunculkan pangkatnya, namanya tidak tahu orang supaya apa tuh Pak? Ya mungkin kita menghindari terjadinya keterpihakan, keberpihakan atau ini. Jadi semua petugas sama, tidak melihat nama ataupun pangkat dalam pelaksanaan tes, punya tanggung jawab yang sama. Punya tanggung jawab yang sama. Ya. Siap. Jadi nggak tahu tuh, ini namanya bapaknya siapa, ini siapa namanya, pangkatnya apa, nggak tahu. Semua panitia punya tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi seperti itu. Pertanyaan habis. Ini juga nih Mas Ponco nih. Apalagi Pak ya, yang mau disampaikan? Ini juga kami berpesan nih kepada adik-adik yang sedang mendaftar, sedang tes, ataupun ingin tes nantinya. Adik-adik Sobat Mas Ponco harus percaya diri. Jangan sampai memberi kesempatan untuk orang-orang, apakah kita sebut namanya calo ataupun penembak di atas kuda, untuk mencoba mengiming-imingi adik-adik atau orang tua adik-adik dengan menjanjikan kelulusan, dengan meminta suatu imbalan materi. Jangan pernah percaya, karena itu tidak mungkin dalam situasi seperti sekarang ini. Jadi semua sistem panitia sudah buat sedemikian rupa sehingga tidak mungkin adanya perubahan nilai atau kebocoran soal, semua kita minimalisir. Jadi adik-adik harus percaya kepada kemampuan adik-adik. Tidak akan ada orang yang bisa untuk mengubah nilai atau menjanjikan, itu tidak mungkin. Dia cuman ya karena adik yang berusaha, ya dia yang dapat untung seolah-olah dari dia gitu. Ngaku-ngaku loh. Ngaku-ngaku, padahal itu usaha dari adik-adik semua. Adik-adik yang latihan, adik-adik persiapan, adik-adik yang sukses, tapi dia yang merasa bahwa ini adalah semua berkat dia. Nah, ini orang-orang ini harus kita antisipasi. Orang seperti ini yang merusak mental adik-adik, ini juga yang berbahaya bagi organisasi Polri. Jadi pesan kami dari panitia, jangan pernah percaya siapapun yang menjanjikan. Kemudian yang kedua, kami khususnya petugas yang berbaju biru ini Mas Ponco, kami adalah bukan komandan adik-adik, kami bukan atasan adik-adik, tapi kami adalah partner adik-adik dalam meraih cita-cita. Oleh karena itu anggap kami sebagai teman, anggap kami sebagai kakak, sebagai orang tua, tempat adik-adik bercerita, berkeluh kesah. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal-hal yang adik-adik kurang pahami. Karena kebanggaan bagi kami jika kami bisa mengiringi adik-adik meraih cita-cita, menjadi anggota polisi. Karena adik-adik nanti adalah penerus kami. Jika kami sudah pensiun atau mungkin sudah menyelesaikan tugas, ya adik-adiklah yang akan meneruskan tugas mulia kita. Melindungi masyarakat, melayani masyarakat. Tugas polisi ada 3. Memelihara ketertiban, Harkam Tipmas, kemudian penegakan hukum, dan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas mulia itu nanti akan diwarisi oleh adik-adik. Jadi kami ingin adik-adik yang masuk menjadi anggota Polri betul-betul lewat proses seleksi yang bersih,
Kalau prinsip kita di penerimaan harus dengan prinsip betah. Ya, bersih, transparan, akuntabel, dan manis. Jadi adik-adik jangan sungkan-sungkan. Jika ketemu Pak Polisi berbaju biru, sapa kami, silakan tanya kami apa yang adik-adik belum pahami. Jadi jangan takut dengan kami, jangan anggap kami hantu, jangan anggap kami apa, ya, tapi anggap kami teman adik-adik dalam meraih cita-cita gitu, Mas Ponco. Luar biasa. Intinya satu, tetap percaya kemampuan diri sendiri, jangan percaya calo. Apabila kalian ada yang mau ditanyakan tentang penerimaan anggota Polri, apapun itu Pak, berkas kurang Pak, harus bagaimana, silahkan tanya. Dengan yang berrompi biru ini, informasi pasti akurat. Jangan sampai salah bertanya, sehingga malah menyesatkan kalian. Ya. Oke. Gitu aja Pak ya. Terima kasih Mas Ponco undangannya. Untuk sobat Mas Ponco, jangan lupa ikuti terus serial podcast Mas Ponco, karena setelah ini bakal ada lagi Mas Ponco ya. Bakal ada podcast lanjutan. Tamu-tamu yang akan diundang Mas Ponco yang pasti nanti biasa akan bermanfaat bagi adik-adik yang ingin persiapan menjadi anggota Polri. Siap, terima kasih kalau gitu Pak Zamrul sudah sama-sama, hadir di Mas podcastnya Mas Ponco nih di episode pertama. Semoga penerimaan anggota Polri tahun 2020 berjalan lancar tanpa adanya kendala, dan semoga masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya calo. Itu saja podcast pertama kami di episode yang pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ponco, masuk polisi gratis, no KKN, no calo.